Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mas Dina dan kedua teman saya Sarah Umaira dan Siti Rauda. Kami dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikul Saleh. Di video kami kali ini, kami akan menjelaskan tentang teori humanistik. Apakah kalian pernah mendengar tentang teori humanistik? Atau mungkin kalian pernah mendengar tentang kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan pengakuan manusia, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan, dan lain-lain. Nah, jika kalian penasaran, apa sih teori humanistik ini dan siapa sih ilmuwan yang mencetuskan tentang teori ini? Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya Siti Rauda dan Sarah Umaira. Ayo sama-sama kita saksikan video kami. Selamat menyaksikan. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang humanistik menurut Abraham Maslow, jadi saya akan menjelaskan tentang biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir 1 April 1908 dan meninggal 8 Juni 1970 pada umur 62 tahun. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Teori Abraham Maslow dimasukkan ke dalam paradigma traits karena teori itu menekankan pentingnya peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Pada mulanya, dia adalah pengikut setia John Watson sehingga dapat dimasukkan ke dalam kelompok behavioris. Namun, kemudian dia menyadari bahwa behaviorisme dan psikoanalisis yang mengembangkan teori berdasarkan penelitian binatang dan orang neurotik tidak berhasil menangkap keajaiban nilai-nilai kemanusiaan. Abraham Maslow akhirnya menjadi orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikolog. Kekuatan pertama adalah psikoanalisis dan kekuatan kedua adalah behaviorisme. Jadi, saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologi sampai dengan yang tertinggi atau akualitasi diri. Dalam perspektif humanistik atau humanistik perspektif, menurut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya. Maslow mempunyai pandangan positif tentang manusia, bahwa manusia mempunyai potensi untuk maju dan berkembang. Manusia akan mengalami pematangan melalui lingkungan yang menunjang dan usaha aktif dari diri sendiri untuk merealisasikan potensinya. Manusia yang melakukan kekerasan pada dasarnya karena kodrat batinnya dibelokkan atau karena lingkungan yang salah. Karena itu, Maslow tidak meneliti orang yang mengalami gangguan jiwa dan cedera otak, melainkan meneliti orang-orang yang sehat dan kreatif untuk mengetahui ciri-ciri orang yang kreatif dan berhasil mengaktualisasikan diri. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang tingkat kebutuhan manusia menurut Maslow. Pertama, kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan manusia yang paling mendesak untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup. Bila kebutuhan individu tidak terpenuhi, maka individu tidak akan bergerak untuk meraih kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, merupakan kebutuhan fundamental dan perlu dipenuhi. Apabila pemenuhan akan rasa aman terlambat pemenuhannya, akan menimbulkan gangguan pribadi yang serius. Yang ketiga adalah kebutuhan akan cinta dan memiliki. Merupakan kebutuhan yang mendorong seseorang berinteraksi secara efektif dan emosional dengan orang lain. Kebutuhan ini tumbuh di lingkungan keluarga, berkembang ke lingkungan kelompok sebaya dan akhirnya menuju pada kelompok sosial yang luas. Yang keempat adalah kebutuhan akan rasa harga diri. Kebutuhan ini mengandung dua konsep, yaitu rasa harga diri dari diri sendiri serta penghargaan yang diberikan orang lain terhadap diri seorang. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan tertinggi dari semua kebutuhan yang dikemukakan Maslow. Kebutuhan ini akan muncul dan terpuaskan bila kebutuhan lain di bawahnya sudah terpenuhi. Kemudian adalah implementasi teori Maslow.
Konsep terpenting dari Maslow adalah keyakinannya yang positif terhadap manusia. Manusia pada dasarnya baik, kreatif, mempunyai potensi untuk maju dan mengembangkan diri. Manusia dimotivasi oleh beberapa kebutuhan yang senantiasa menggerakkan seseorang untuk berusaha mencapai tujuan. Kebutuhan yang harus terpenuhi pertama kali adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis yang meliputi sandang, pangan, dan papan sebagai syarat terpenuhinya kebutuhan yang lebih tinggi. Biografi Carl Rogers. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran kota Chicago. Ayahnya, Walter A. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya Julia M. Cushing, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentakostal yang setia. Carl adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Pada tahun 1928, dia menerima gelar MA Universitas Columbia dan gelar PhD pada tahun 1931 di universitas yang sama dalam psikologi pendidikan dan klinis. Rogers adalah seorang peletak dasar dari gerakan potensi manusia yang menekankan perkembangan pribadi melalui latihan sensitivitas, kelompok pertemuan, dan latihan lainnya yang ditunjukkan untuk membantu orang agar memiliki pribadi yang sehat. Dia membangun teorinya berdasarkan praktik interaksi terapeutik dengan pasiennya, karena dia menekankan teorinya kepada pandangan subjektif seseorang, maka teorinya dinamakan person-centered theory. Carl Rogers. Menurut Rogers, semua manusia lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri. Rogers, seorang psikoterapis, mengembangkan person-centered therapy. Pendekatan ini tidak bersifat menilai atau tidak memberi arahan yang membuat klien mengklarifikasi dirinya tentang siapa dirinya, sebagai suatu upaya memfasilitasi proses memperbaiki kondisinya. Hampir pada saat yang bersamaan, Maslow mengemukakan teorinya bahwa semua orang memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Rogers terkenal sebagai seorang tokoh psikologi humanis, aliran fenomenologis, eksistensial, psikologis, klinis, dan terapis. Rogers merupakan seorang psikologi humanistik yang mementingkan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Teori humanistik Rogers lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu, yang nantinya akan dihubungkan dengan pembelajaran atau pendidikan yang manusiawi. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa tingkat kebutuhan manusia menurut Carl Rogers. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Lawan dari sikap defensif. Yang kedua, kehidupan eksistensial. Dapat menyesuaikan diri karena struktur diri terus-menerus terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Yang ketiga, kepercayaan. Dapat memutuskan tindakan tingkah laku menurut apa yang disarankan benar. Yang keempat, perasaan bebas. Semakin sehat, semakin memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak. Selanjutnya, konsep penting dari Carl Rogers terbagi menjadi dua, yaitu organisme dan self. Organisme yaitu makhluk fisik atau physical creature dengan semua fungsi-fungsinya, baik fisik maupun psikis. Organisme ini juga merupakan lokus atau tempat semua pengalaman, merupakan persepsi seseorang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri sendiri dan juga di dunia luar atau external world. Self merupakan konstruk utama dalam teori kepribadian Rogers. Yang dewasa ini dikenal dengan self-concept atau konsep diri. Konsep diri merupakan gambaran mental tentang diri sendiri. Dan yang terakhir, ada implementasi teori Carl Rogers. Pendidikan mempunyai tanggung jawab besar untuk mendorong siswa agar menjadi manusia yang berkembang utuh yang sesuai diharapkan. Belajar siswa akan berguna bila sesuai dengan kondisi pribadi siswa dan relevan dengan karakter dan perkembangannya.
Peran guru menurut pandangan ini adalah fasilitator yang bertugas menyiapkan kondisi agar siswa memiliki kebebasan mengembangkan emosi, intelektual, dan motoriknya. Nah, gimana teman-teman setelah kalian menonton video kami yang dijelaskan oleh Siti Rauda dan Sarah Humaira? Kalian pasti sudah tahu kan apa itu teori humanistik dan siapakah ilmuwan yang mencetuskan teori itu? Nah, maka dari itu jangan lupa tekan tombol like dan komen. Terima kasih. Bye-bye.